Hari Senin kemarin saya ngasih SP2 kepada si A sebagai supervisor di lapangan gara-gara kedisiplinannya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Pejuang Karyawan, karena saya juga masih karyawan ya kan. Nah, setelah saya bikin video tentang persaingan lowongan kerja di bulan Juli, terus masalah job desk, terus masalah curhat-curhat yang lainnya ya, sekarang saya mau bahas tentang karyawan ya. Dan di sini karyawan dalam artian yang jelek, tidak disiplin, dablek bahasa Jawa itu yang dablek banget. Padahal orangnya sih udah tua ya, udah tua lah, lebih tua dari saya. Nah, yang saya maksud orang ini adalah supervisornya di lapangan ya, salah satu supervisor di lapangan, salah satu project yang sedang jalan sekarang. Nah, orang ini hari Senin kemarin akhirnya saya SP2. Sebelumnya mungkin sudah pernah ya tak SP1, cuman masih dablek muayal ya tak SP2. Sebelumnya juga sudah saya pecat ya kan, sudah saya pecat, tapi owner bilang ya wes direkrut lagi, nanti kita lihat kerjaan dia disiplin lagi apa enggak. Ternyata enggak disiplin lagi. Akhirnya saya meluncurkan surat cinta dari HRD, bukan dari Starla ya, dari HRD itu surat peringatan kedua. Dan yang terakhir untuk saya, kalau di kontraktor mah bebas-bebas aja ya kan, kerjaan jelek, proyek molor, hajar gitu kan ya. Nah, di sini kasusnya adalah supervisor ini tidak bisa mengkoordinasikan orang-orang timnya yang ada di proyek A ya, proyek jalan ini kan. Nah, gara-garanya apa? Saya mendapatkan info kalau di lapangan itu kinerjanya kurang. Yang pertama, tidak bisa koordinasi. Harusnya yang namanya proyek itu briefing dulu lah, datangnya pagi mungkin, apalagi kalau di PT pabrik ya, pabrik itu jadwalnya jam 8, walaupun itu kontraktor itu wajib dalam jam 8 itu harus sudah sampai kantor PT-nya itu ya. Lebih dari 5 menit itu nggak boleh masuk. Nah, di kasusnya ini supervisornya, Masya Allah, udah dibilangin pas meeting internal, Pak berangkat atau pagi ya, pagi. Oke, dia oke aja. 2 hari kemudian ini ke kantor berangkat jam 11, jam 10 dia kata nih. Oke, tak diemin dulu ya kan. Nah gitu di proyek ternyata dapat komplainan. Komplainnya juga sama, ternyata berangkatnya juga telat. Masya Allah, udah dikasih tahu Pak, jangan berangkat telat, ini PT-nya di pabrik bukan di sekolahan. Di sekolahan mah nggak masalah, cuman ini di pabrik PT proyek, jangan telat ya. Udah dikasih tahu seperti itu di meeting internal, cuman kok masih dablek ya. Akhirnya tak meetingin terakhir hari Senin kemarin, ini hari Selasa lah, ini hari Selasa. Senin kemarin meeting engineer internal ya, saya tegur-tegurnya mau marah, cuman ya saya malas, orang tua ya kan, takut dosa. Cuman jadilah tak kasih tahu Pak, peringatan terakhir SP2 ya, SP1 enggak ngefek ya kan, SP2 sekalian. Konsekuensinya apa? Melakukan hal seperti itu lagi langsung tak out ya kan. Saya nggak pandang bulu bapak orang tua supervisor. Soalnya daripada saya yang dipecat, mending saya mecat Pak duluan. Nah, seperti itu kalau saya ya. Soalnya apa? Merugikan tim yang lain yang seharusnya itu nggak kena imbas marah-marah, akhirnya tim lain yang istilahnya anak buahnya dia kena omel dari PT proyekannya itu, kan kasihan ya. Nah, dari itu saya menegaskan, minta tolong Pak, disiplin. Nah, ini meeting sebelumnya udah dibahas Pak, berangkatnya jangan siang-siang, ini PT-nya tuh pabrik, jamnya jam tepat waktu, bukan di kita kontraktor. Pak kontraktor kita sih sebenarnya disiplin, cuman kan untuk engineer kan emang ya, namanya engineer kadang ngelantur ya jam kerjanya, kadang berangkat di siang pulang malam, itu wajar kontraktor. Tapi kalau di pabrik dia kan operator dan lain sebagainya, pastikan sistemnya itu on time, lebih 5 menit pun dia nggak bakal bisa masuk. Dan ini
dia berangkat ke kantor pun jam 11, jam 10, Masya Allah. Iki jamnya mau ngopo Pak di kantor jam segini berangkat tuh mau ngapain ya kan? Alasannya mau nyiapin material, nyiapin ini, nyiapin surat izin. Gak perlu Pak, jam 11 itu mau bikin surat izin apa? Izin molor, gituin kan meeting. Jangan seperti itu Pak, tim yang lain itu kena imbas. Akhirnya apa? Proyeknya molor. Saya ditegur owner, engineer ditegur owner juga. Terus ini mau yang disalahin siapa? Terus saya bilang lagi, di situ ada teknisi satu tim berapa? Anggaplah 6 orang ya kan. Ini yang kemarin gara-gara 1 orang 2 orang telat, lainnya nggak boleh masuk. Terus ini mau yang gaji siapa? Gitu. Kerja efektif cuma 2 jam. Mereka masuk itu bisa masuk setelah jam makan siang. Itu kalau buat kerja masang-masang atau narik kabel itu kan nggak efektif ya kan. Terus kalau hitungan di kantor itu mau gajinya seperti apa? Kalau saya mikirnya sebagai HRD, ya tak potong kerjanya cuma setengah hari. Tapi kalau memang ketahuannya cuma kerja 2 jam, 3 jam, nggak efektif. Ini mending gak usah digaji kan seperti itu. Yang mau gaji sopo, sampean Pak, enggak toh. Kan seperti itu saya bilang. Jangan seperti itu Pak. Kita kerja sama-sama kerja. Kalau sampean ngelantur, ya endingnya semuanya juga bubar proyeknya akhirnya molor. Sampean bilang kemarin 5 hari kelar, ini seminggu kelar, bisa diatur. Kenyataannya seperti apa? Jadi seperti itu teman-teman. Kalau seumpama teman-teman itu kerja di kontraktor, kalau bisa ya pastikan ada yang namanya di set, di project itu pastikan ada jam waktunya, jam 8. Pastinya biasanya jam 8, jam 7 itu udah briefing dulu, nyiapin apa. Jangan molor, teman-teman, jangan molor, yakin. Soalnya nanti apa jadi nilai jelek di mata main kontraktornya. Ini kok PTA kok jelek banget pada berangkat siang ya, kerjanya jadi nggak efektif. Nah, yang kena imbas siapa? Nggak cuma karyawannya, PT-nya juga kena jelek seperti itu. Daripada PT-nya lama-lama jelek, lah orang-orang seperti ini buang sekalian kan gitu. Daripada yang lain juga ikut imbas. Nah, buat teman-teman tolong kalau cuma mau suatu saat kerja di dunia kontraktor, ya emang kalau engineer emang ya udahlah berat, lembur ya kan. Cuman usahakan datang pagi itu maksudnya buat apa? Selain disiplin untuk apa namanya koordinasi, ngobrol, kekurangannya apa, butuhnya apa, kan seperti itu. Bukannya mentang-mentang kerjanya lembur sampai malam terus berangkatnya molor juga. Ya kan ini nggak bisa desain, nggak bisa seperti itu. Di kontraktor sananya, di PT-nya kalau udah ada jamnya, lu telat aja nggak bisa masuk, nggak bisa kerja, kan seperti itu. Makanya saya wanti-wanti dari teknisi, supervisor, engineer, kalau memang jamnya di sana di proyek itu jam 8, berangkat sebelum jam 8 seperti itu. Cuman kenyataannya yang supervisor ini kok ngoyele minta ampun. Ya wis lah, akhirnya tak luncurkan surat cinta dari HRD, bukan dari Starlight ya, apalagi dari Starbucks, udah beda urusan. Nah ya saya lihat dulu nih, ini saya ngeluarin SP2 ini dia bakal memperbaiki apa memperburuk. Kalau semua sampai proyek selesai itu memperburuk, pesta langsung tak keluarkan seperti itu. Soalnya apa teman-teman, orang ini saya nggak menyebutkan nama loh ya, saya nggak menjelekkan, saya cuma sharing dia. Si orang ini saya tidak menyebutkan nama. Orang ini itu udah ndablek banget. Dulu pertama kali masuk itu pernah saya pecat juga gara-gara hal seperti ini ya kan. Dan ini terulang lagi. Sebenarnya dulu saya menyayangkan apa, owner minta tarik lagi orangnya, siapa tahu dia bisa memperbaiki, dikasih proyek loh masih sama kan. Akhirnya oh ya wis, akhirnya saya SP2 lagi. Ini masih mending belum saya keluarkan, apalagi nanti tak keluarkan. Saya bilang Pak, sekarang nyari kerja tuh susah loh ya, nggak gampang. Nah sampai tak keluarkan gimana nasib keluarga di rumah? Buat dirubah lah Pak. Nah, seperti itu. Saya sih nggak sampai maki-maki lah ya, soalnya itu kan dalam meeting internal masih slow aja. Tapi kalau sampai mendebat, wes nggak ada toleransi. Kalau dia emang salah terus berani debat, dia itu salah ya kan. Kalau berani debat ya tak akhiri saja kan seperti itu. Tapi kalau dia masih mengakui dan mau memperbaiki janji,
ya wes tak kasih kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan mengulangi lagi, telat ya kan, dan akhirnya yang lain kena omel, ya wes habisi sekalian ya kan, wes nggak usah diperpanjang kontraknya, proyek selesai sampai keluar kan, kayak gitu. Ini bukannya apa namanya nyerem-nyeremin loh ya, ini cuma sharing. Kalau di dunia kontraktor itu tidak bisa seperti itu. Sebenarnya tidak cuma di dunia kontraktor, yang namanya disiplin itu di semua perusahaan juga penting. Makanya berangkat jam 8 itu on time. Kalau semua di perusahaan yang gede ya kan, yang gede, dia telat 10 menit, 15 menit, kemungkinan dipotong gaji. Cuman kan ini masih toleransi, oh oke lah, oke lah. Cuman kalau toleransinya itu diambil buat aji mumpung, wah, nah kalau saya mah tinggal eksekusi. Kemarin kan saya cuma nunggu instruksi, cuman kok nggak ada yang instruksi, nggak ada yang komplain. Akhirnya ya saya turun tangan sendiri. Kok ini kok lama-lama dapat, kok saya cuma dapat laporan jelek terus. Wes meeting, besok meeting, kelarin lah ini daripada proyeknya nggak kelar-kelar. Soalnya saya dijanjikan 3 minggu atau 1 bulan itu selesai, ternyata sampai sekarang nggak kelar-kelar. Jadi jangan sampai dengan jabatan supervisor ngomongnya cuma ABS, asal bapak senang ya kan. ABS ini itu kalau emang dia tanggung jawab lah, ABS ini proyeknya nggak kelar-kelar ya podo wae itu, kasihan yang lainnya. Kemarin soalnya ada salah satu di bawahnya PIC adminnya itu kena semprot sama owner, gara-garanya ya itu satu orang itu akhirnya yang kena semprot adminnya. Soalnya apa, adminnya itu yang nongol duluan di kantor, akhirnya kena semprot duluan. Nah ini kan yang orangnya ini kebetulan berangkatnya siang terus ya, nggak kena semprot. Soalnya kalau pagi itu pasti ada briefing, ngobrol, sharing. Nah ini yang satu ini emang luar biasa kayaknya ini. Kalau nggak dikasih efek jerah ya wis lah, mesti kayak gitu terus. Jadi seperti itu teman-teman. Saya bukan berarti ini jahat atau apa namanya ngambil rezeki orang. Cuman kalau konsekuensinya apa namanya orangnya seperti itu ya harus siap-siap lah ya. Ada ketegasan dari perusahaan. Ya kalau saya pilihannya, saya milih mencat atau dipecat. Kalau saya mending mencat orang kan gitu daripada saya yang dipecat ya kan, imbasnya saya nggak ngerti apa-apa, proyek molor, nggak dapet duit ya kan. Yang lainnya kena juga, akhirnya apa, yang lainnya kena PHK, yang lainnya kena off, kayak kemarin BF banyak banget off, gara-garanya itu ada pembayaran nggak masuk-masuk, ada beberapa project mandek, terus supervisornya jelek, ya udah akhirnya ya bubar ya kan. Seperti itu keadaan sekarang. Cuman kan kalau nggak ditegesin seperti itu, mau sampai kapan perusahaannya mau berkembang kan seperti itu teman-teman. Nah sekali lagi buat teman-teman yang mau masuk dunia kontraktor harus siap-siap lah ya, yang namanya disiplin, tanggung jawab, terus apa namanya koordinatornya bagus, komunikasinya bagus, itu yang dibutuhkan. Kalau semua dari itu semua nggak lengkap, waduh ya jebol budgetnya ya kan, yang ada ya baru sebulan masuk pecah ya seperti itu. Kalau saya sih orangnya fair-fairan mas, teman-teman ya, saya fair-fairan, lu jelek gue keluarin, lu bagus gue pertahankan kan gitu ya. Bagus sih bagus pasti di ruang lingkupnya dia lah ya, dan jelek di ruang lingkupnya dia, biar tidak ada yang disusahkan, intinya seperti itu. Kalau yang kemarin kasusnya udah berangkat telat terus kena komplainan orang sana, si kemarin sih sekelas info itu nggak cuma disiplin, ternyata dapat komplainan lagi supervisor, tapi kok sepatunya kok sepatu biasa, harusnya supervisor memberi contoh lah ya. Kalau timnya itu pakai sepatu safety ya supervisornya juga pakai sepatu safety, ternyata di sana nggak pakai sepatu safety dengan alasan bla 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 bla. Ya jangan ngambil alasan, kalau udah salah ya udah di mata orang kontraktor sana ya salah, seperti itu. Akui saja, jangan nyari alasan yang lain. Ya udahlah kan seperti itu. Terus ada lagi di lapangan ternyata tidak bisa mengkoordinasikan timnya sendiri teman-teman, dan jadi kerja datang ya kan disuruh ngumpul di situ semua, kan kerjaannya banyak bro,
kata engineer yang satunya lagi kan, kerjaannya kan banyak, ada masang kabel, ada narik pipa, ada narik apa, kan bisa dibagi, jangan dikumpulin satu tempat, suruh bantuin dia semua, ya nggak kelar-kelar ya kan. Ya emang dia dalam satu bidangnya itu bagus, cuman kalau cara kerjanya seperti itu, ya lainnya nggak kelar tak bro, kan gitu ya. Oke, mungkin sharingnya sedikit itu ya, sedikit aja seperti itu sepintas. Hari Senin kemarin saya ngasih SP2 kepada si A sebagai supervisor di lapangan, gara-gara kedisiplinannya kurang. Ya orang sih harusnya bisa memaklumi lah ya, dia itu udah tua gitu loh, dia mau ngapain lagi, dia cari kerjaan keluar pun nggak sembarangan sekarang, nggak gampang-gampang lah ya, susah istilahnya, susah cari kerjaan susah. Nah kalau dia masih seperti itu, ya wis mau tak kasih jalan keluar, tak bukakan gerbang pak, silakan gitu ya. Makanya buat teman-teman hati-hati, disiplin itu penting ya di perusahaan, jangan sampai ledor, apalagi sesuai jamnya lah, istilahnya sesuai jamnya, terus semua sesuai pekerjaannya, harus disiplin semua, on time, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya masalah SP2 buat karyawan saya yang satu ini. Semoga beberapa minggu ke depan dia bisa memperbaiki. Kalau tidak bisa memperbaiki ya uslah, tak keluarin aja daripada saya yang dikeluarin kan gitu ya. Oke teman-teman, semoga sharing ini membuka wawasan ya kan, bermanfaat bagi kalian. Kalau emang bermanfaat, silahkan di like, share, atau subscribe lah ya. Terus kalau teman-teman punya saran, punya kritik, punya apa kayak, punya makanan, punya cemilan, ya wis kirimkan ke rumah. Gitu ya. Tinggalkan di komentar di bawah ini, maksudnya tinggalkan di komentar di bawah ini kalau ada kritik dan saran. Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.